Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai klasifikasi hama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya Muhammad Alif Syah Putra, NIM 1331974. Saya Gadia Banafsaj Amamah, NIM 1331960. Saya Sabrina Iva Alia, NIM 133190094. Saya Ayudhya Dinda Safira, NIM 1331996. Klasifikasi hama dapat didasarkan oleh yang pertama yaitu morfologi, yang kedua gejala kerusakan, yang ketiga adalah bagian yang diserang. Berdasarkan morfologi, klasifikasi hama diklasifikasikan lagi berdasarkan filmnya. Film yang berperan sebagai hama tanaman yang pertama adalah Acelminthes, yang kedua adalah Mollusca, ketiga adalah Arthropoda, keempat adalah Chordata. Yang pertama, film Acelminthes. Ciri-cirinya yaitu berukuran sangat kecil, berbentuk silindris memanjang, tidak bersegmen, tidak berwarna dan transparan, tidak memiliki alat sirkulasi dan pernafasan, jaringan tubuhnya tersusun atas 3 lembar blastula. Film Acelminthes yang merupakan parasit, cirinya yaitu memiliki stilet berupa alat pencucuk. Yang bukan parasit memiliki ciri yaitu tidak memiliki stilet. Contoh dari film Acelminthes yang merupakan parasit adalah nematoda. Nematoda yang jantan berukuran lebih kecil dan pada ujung belakangnya terdapat spikula atau alat kelamin jantan. Kemudian nematoda yang betina memiliki alat kelamin yang bernama vulva dan terdapat di bagian ventral. Selanjutnya adalah film Mollusca. Anggota film yang berperan sebagai hama adalah kelas Gastropoda. Gastropoda memiliki ciri-ciri yaitu tubuhnya lunak dan dapat ditarik ke dalam cangkang, kepala dan kakinya bilateral simetris, perutnya berbentuk spiral dan ada yang terbungkus ke dalam cangkang. Yang keempat yaitu kaki terletak di bagian ventral, digunakan untuk merayap. Kemudian terdapat 2 pasang tentakel yang dapat diperpanjang dan ditarik kembali. Pada ujung posteriornya terdapat mata. Mulut pada bagian anterior yang dilengkapi dengan gigi-gigi perut atau radula. Kemudian lubang genital pada sisi kanan belakang kepala. Sistem reproduksinya bersifat hermafrodit, anus dan lubang pernafasan terletak bagian tubuh yang terbatas dengan tepi cangkang. Kemudian film Arthropoda. Cirinya yaitu tubuhnya beruas-ruas, tubuh terbagi 2 atau 3 bagian, terdapat alat tambahan yaitu sayap, antena atau kaki, berpasangan dan beruas-ruas. Dinding luar tubuh berupa skeleton atau exoskeleton. Anggota yang berperan sebagai hama adalah kelas Arachnida dan Insecta. Yang pertama, kelas Arachnida. Anggota kelas ini yang berperan sebagai hama mempunyai ciri-ciri yaitu kaki 4 pasang dalam fase dewasa dan 3 pasang pada fase pradewasa yang tersusun atas 7 ruas. Tubuh terbagi atas 2 bagian yaitu cephalothorax dan gnatosom dan abdomen. Kemudian tidak bersayap dan terdapat alat tambahan berupa 1 pasang chelicera yang merupakan alat mulut dan pedipalpus. Kemudian kelas Insecta. Anggota kelas ini disebut Hexapoda karena memiliki 6 kaki atau 3 pasang. Cirinya yaitu tubuh terbagi 3 bagian yaitu caput, toraks, dan abdomen. Kaki 3 pasang yang tersusun atas 6 ruas, mempunyai sayap atau 2 pasang. Ada pula yang tidak bersayap dan mempunyai 1 pasang antena. Oke, yang selanjutnya yaitu ordo yang berperan sebagai hama. Yang pertama yaitu Orthoptera. Contohnya adalah belalang kayu. Ordo ini memiliki caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Yang kedua yaitu Odonata. Contohnya adalah capung. Odonata ini memiliki subordo yaitu Heteroptera atau kepik dengan alat mulut pencucuk penghisap.
Cisternorhinca dengan alat mulut pencucuk penghisap dan Auchenorhinca. Yang ketiga yaitu diptera. Contohnya adalah lalat dengan alat mulut penghisap saat dewasa dan penggigit pengunyah saat larva. Sedangkan pada metamorfosisnya adalah metamorfosis sempurna. Selanjutnya yaitu hemiptera. Contohnya adalah kepik dan wereng. Tipe mulut pencucuk penghisap mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya yaitu Lepidoptera. Contohnya yaitu kupu-kupu atau ngengat. Stadia menyerang pada saat larva yang bertipe mulut penggigit pengunyah. Saat dewasa, pencucuk penghisap. Selanjutnya yaitu Coleoptera. Contohnya adalah kumbang. Tipe mulutnya yaitu penggigit pengunyah dengan metamorfosis sempurna. Dan yang terakhir yaitu Hymenoptera. Contohnya adalah tawon dan semut. Tipe mulutnya adalah penggigit pengunyah. Sedangkan serangga dewasanya penggigit penghisap, serta memiliki metamorfosis sempurna. Yang keempat yaitu filum chordata. Anggota yang berperan adalah khas mamalia. Kelas mamalia, contohnya adalah babi, tupai, gajah, dan lain-lain. Filum ini memiliki ciri-ciri seluruh tubuhnya dilindungi dan ditutupi oleh rambut-rambut halus, sudah dilengkapi dengan kelenjar susu, umumnya melahirkan kecuali binatang berparuh. Anak-anaknya yang masih kecil disusui induknya sehingga disebut hewan menyusui. Temperatur tubuhnya tidak dipengaruhi oleh makanan dan lingkungan. Selanjutnya yaitu gejala kerusakan. Gejala kerusakan berdasarkan tipe mulut. Tipe dasar alat mulut ada dua yaitu mandibulata dan haustellata. Mandibulata atau disebut pengunyah bergerak secara transversal yaitu dari sisi ke sisi serangga. Serangga tersebut biasanya mampu menggigit dan mengunyah makanannya. Kemudian haustellata atau penghisap, yaitu rahang panjang dan runcing sehingga memungkinkan untuk menusuk kulit manusia atau hewan lain. Adapun variasi tipe mulut, yaitu yang pertama penggigit pengunyah, peraut penghisap, penjilat penghisap, penghisap, penusuk penghisap. Yang pertama yaitu penggigit pengunyah. Terdiri dari sepasang bibir organ penggiling serta organ tipis sebagai penyobek. Ditemukan bagian tanaman yang hilang, biasanya terdapat pada ordo Coleoptera, Orthoptera, Isoptera, dan Lepidoptera. Yang kedua yaitu peraut penghisap. Struktur labrum dan mandibelnya serupa dengan penggigit pengunyah, tapi maksila dan lambiumnya memanjang dan menyatu. Hama ini meraut jaringan hingga keluar cairan, lalu dihisap paruh konikal. Jaringan yang terserang cenderung berwarna putih atau belang yang kemudian tampak mengerut. Contohnya pada lebah madu atau Apis cerana. Yang ketiga yaitu penjilat penghisap. Pada bagian bawah kepala terdapat labium yang bentuknya berubah menjadi tabung yang bercelah. Labellum berfungsi sebagai penghisap. Bagian yang dihisap menjadi lembek dan busuk akibat ludah yang dikeluarkan, misalnya pada alat mulut lalat atau diptera. Selanjutnya yaitu penghisap. Labrum yang sangat kecil dan maksila palpusnya berkembang tidak sempurna. Terdapat proboscis yang dibentuk oleh maksila dan galea menjadi suatu tabung yang sangat memanjang dan menggulung terdapat pada ngengat dan kupu-kupu dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu penusuk penghisap. Labium berfungsi sebagai selongsong stilet. Ada 4 stilet yang sangat runcing yang berfungsi sebagai alat penusuk dan penghisap cairan tanaman. Gejala serangan yang ditimbulkan yaitu ditemukan bekas tusukan stilet yang menyebabkan perubahan warna atau bentuk. Contohnya serangga yaitu kepik. Kemudian berdasarkan cara merusaknya. Hama penyebab puru atau gal. Cara perusakannya menggerek ke dalam jaringan tanaman, antara lain akar, batang, daun, dan buah. Mula-mula, hama ini masuk melalui jaringan tanaman yang masih muda atau melalui titik tumbuh, kemudian tinggal dimakan
tinggal dan makan di dalam jaringan tanaman tersebut. Contohnya yaitu nematoda puru akar atau Meloidogne spp. Yang kedua yaitu contohnya puru daun atau batang padi atau disebut sebagai Orseolia oryzae atau wood mason atau disebut juga sebagai hama ganjur pada tanaman padi. Selanjutnya yaitu hama pemakan dengan tipe alat mulut, penggigit, dan pengunyah atau penggigit saja. Gejalanya yaitu terbentuk lubang, robek, atau hilangnya bagian tanaman yang diserang. Contohnya yaitu pemakan daun kedelai atau Paedonia infusastal dan pemakan akar atau uret Leucopolis rorida F pada ketila pohon. Selanjutnya yaitu hama penggerek. Caranya yaitu mengebor atau menggerek bagian tanaman tertentu dan memakannya. Hama tersebut biasanya tinggal di dalam jaringan batang, akar, buah, biji, maupun umbi sehingga kenal hama-hama penggerek batang, penggerek buah, dan lain-lain. Tipe mulutnya yaitu penggigit. Contohnya yaitu penggerek umbi ketila rambat atau penggerek batang tebu bergaris. Selanjutnya, yaitu ada hama penghisap. Hama penghisap memiliki tipe mulut pencucuk penghisap atau penghisap. Caranya yaitu menghisap cairan sel jaringan tanaman sehingga akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan atau matinya jaringan tanaman. Contohnya yaitu walang sangit dan kutu daun kopi. Selanjutnya, ada hama penggulung. Cara perusakannya yaitu larva yang baru menetas terus menggulung daun atau pucuk sedikit sambil makan. Hama tersebut umumnya tinggal dan makan di dalam gulungan sampai membentuk pupa dan pada fase dewasa akan keluar dari gulungan. Contohnya yaitu penggulung daun pisang, penggulung pucuk teh, dan penggulung daun jambu. Selanjutnya, ada hama penyebab busuk buah. Gejalanya, buah yang terserang akan membusuk. Penyebabnya yaitu lalat buah atau larva. Begitu larva masuk ke dalam jaringan buah, maka langsung terjadi pembusukan pada buah sehingga buah akan cepat gugur. Beberapa jenis lalat buah diantaranya yaitu penyebab busuk buah belimbing atau jambu dan penyebab busuk buah lombok. Selanjutnya ada hama pengorok. Cara perusakannya menggorok atau minim pada jaringan daun. Biasanya telur diletakkan di bawah permukaan jaringan daun dengan melubangi, kemudian setelah menetas, larva muncul tetap berada di dalam jaringan atau daging daun, yaitu antara epidermis atas dan bawah. Bagian daun yang diserang akan menggelembung dan akhirnya mengering. Salah satu jenis hama ini adalah hama penggorok daun kelapa dan pada bawang putih. Selanjutnya itu ada bagian yang diserang. Bagian yang diserang pertama itu ada perusak akar. Nematoda menyerang akar muda dan merayap ke bagian atas lalu tinggal pada jaringan pembuluh dan bertelur dalam jumlah banyak. Kemudian keluar atau menetas mengakibatkan jaringan busuk. Yang pertama itu ada alfalfa atau Medicago sativa. Hamanya yaitu Diptelenchus ipsaci. Penyerangannya yaitu terjadi pada batang, tunas muda, pangkal batang, yang kemudian menjadi busuk dan rusak. Yang kedua itu ada kacang kedelai. Gejalanya yaitu tanaman layu, pinggiran daun seolah-olah terbakar. Dan hamanya yaitu Meloidogne sp. Selanjutnya adalah hama penggerek batang. Cara penyerangannya yaitu pada fase vegetatif, larva memotong bagian tengah anakan menyebabkan pucuk layu, kering mati, dan gejalanya disebut sundep. Gejala serangan pada fase generatif berupa malai muncul putih dan hampa yang biasa disebut dengan beluk. Contohnya yaitu hama penggerek batang padi.
Kemudian pemakan atau perusak daun. Yang pertama ulat tentara, penyerangannya sangat eksplosif dan dapat memotong tanaman muda maupun tua. Tanaman yang diserang yaitu padi, jagung, tebu, dan kedelai. Kemudian ada ulat pemotong. Tanaman yang terserang adalah tanaman muda dan penyerangannya terjadi pada malam hari. Kemudian bangsa trips. Sifatnya yaitu mengambil zat makanan dari klorofil dan karotin sehingga timbul bercak-bercak putih. Lama-kelamaan akan mati. Tergolong sebagai hama polifag atau pemangsa segala jenis tanaman seperti cabai, tomat, melon, bawang, dan lain-lain. Kemudian bangsa trips menyerang bagian yang banyak mengandung air serta hidup dari nektar dan zat cair yang keluar dari dalam tanaman. Selanjutnya ada kutu loncat. Kutu loncat atau heteropsila. Kerusakannya berupa daun muda menjadi gagal berkembang dan dapat mengeluarkan racun untuk tanaman inang. Contohnya yaitu Leucaena silip. Selanjutnya ada kepik. Caranya yaitu menghisap makanan dengan alat hisapnya dan menyerang bagian tanaman yang berair, yaitu batang muda, daun muda, pucuk, dan buah muda. Dapat hidup pada tanaman mati dan bangkai serangga. Contohnya yaitu walang sangit atau kepik pada padi. Yang terakhir yaitu perusak buah. Cara penyerangannya membuat lubang pada kulit buah dan hidup pada buah sehingga kualitas buah berkurang. Seperti Heliotis armigera atau corn earworm, hidup pada tongkol jagung yang masih muda. Telur diletakkan pada putik, setelah menetas, ulat merayap melalui putik ke dalam tongkol dan merusak biji jagung. Selanjutnya ada anai-anai. Anai-anai memakan sisa bahan organik dan membuat rongga di dalam tanah, hidup pada tempat yang panas dan lembab. Kemudian anai-anai memakan stek, kecamba, dan pupuk hijau. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai klasifikasi hama. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di YouTube. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.